Kemarin sudah membahas tentang dasar gugus kendali hidup. Ya, 1, lupa. 2, tidak tahu. 3, nggak paham sama sekali. Yang pertama apa? Nanti tentang perbaikan, merasa memiliki, menyumbang perbaikan kepada perkembangan perusahaan. Terus yang kedua, merasa memiliki, gentenya bergawe kepenak, membuat kenyamanan terhadap lingkungan, membuat suasana tempat kerja itu nyaman, ceria, cerah, bahagia. Ya, itu yang ketiga. Menunjukkan menunjukkan keunggulan. Menunjukkan ini loh, saya bisa ini, saya bisa itu artinya apa? kemampuan, menunjukkan kemampuan supaya bisa mendapatkan peluang atau kemungkinan yang tidak terbatas. Ya toh? Contohnya apa kemarin? Bersih itu maksimal. Hendri, tolong disapu. Boleh nyapu, tenangan. Itu dibetulkan ya, tenangan. Tanpa berpikir saya akan mendapatkan berapa dengan mengerjakan. Masuk ke bahasan berikut. Sekarang konkretnya dari pokok-pokok kegiatan gugus kendali. Ini dulu pengembangan diri, tahu ya maksudnya ya? Enggak, mempergemuk. Pengembangan dia gemuk, duduk di asrama, makan yang banyak gitu. Bukan. Bahwa pengembangan diri ini sebagai kebutuhan, ini harus disadari. Tahun 70-an dianggap sebagai masa perubahan di Jepang. Hal ini telah mempengaruhi orang-orang pada tingkat bengkel. Para penyelia dan pimpinan masa depan tidak lagi dapat mengandalkan senioritas atau pengalaman saja, atau dapat memainkan peranan mereka secara berhasil. Para penyelia di masa depan harus mempunyai kemampuan untuk ikut mengerjakan bersama sebagian terbesar dari pekerjaan yang hingga kini menjadi kepunyaan para insinyur. Oleh karena itu, mereka harus berusaha mengembangkan diri dan memperoleh pengetahuan baru atas inisiatif mereka sendiri. Kita tidak dapat lagi tergantung kepada orang lain untuk memberikan pelatihan yang diperlukan kepada kita. Para bawahan harus didorong dan diarahkan untuk mengembangkan diri secara sukarela, merupakan tugas seorang penyelia untuk tidak hanya melatih penggantinya, tapi juga menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka dapat mengembangkan diri mereka sendiri. Bahwa pengembangan diri ini sebagai kebutuhan, tadi sudah mendengar ya, tahun 70-an itu dianggap perubahan. Jadi berarti sebelum tahun 70 semua jenis pekerjaan di Jepang itu harus berdasar pada senior. Kalau seniornya bilang tidak, maka bawahannya bilang tidak. Kalau seniornya bilang A, juniornya harus mengikuti A, mengikuti senior. Nah, ini membuat Jepang itu menjadi negara yang sedikit lamban. Jadi kemudian setelah itu dilakukan penelitian, ya, dari seminar, kemudian ada
misioner, siaran radio dan sebagainya, itu yang mengembangkan SDM di Jepang itu, maka ditemukan pola baru, yaitu karyawan biasa di lapangan itu pun diberi hak untuk mengembangkan perusahaan, ikut mengembangkan perusahaan. Yang tadinya pekerjaan desain misalnya harus dikerjakan oleh insinyur, insinyur Hendry ini tidak membuat desain, maka tidak ada desain baru. Yang namanya segala sesuatu dipikir sendiri pastinya berat, ya, termasuk kehidupanmu. Dipikir sendiri itu kan berat, tapi ketika dipikir bersama keluarga, ya, siapa tahu muncul ide gagasan baru, kemudian memecahkan masalah, itu akan terasa lebih ringan. Dan ketika yang bersangkutan sebagai insinyur ini terbantu, itu juga semakin semangat, ya. Jadi dirubah pola. Semua orang yang ada di dalam anggota, member bengkel itu diberi kesempatan untuk ikut berpikir, ikut mengembangkan diri. Siapa saja yang mau mengembangkan diri, itu orang-orang yang merasa bahwa perkembangan diri itu sebagai kebutuhan. Nah, aku orang merasa tidak butuh mengembangkan diri, yang nggak usah ikut berpikir. Tetapi dengan sendirinya dia akan tersisih, tidak akan mendapat peluang. Jadi Anda masih akan berkesempatan ketika nanti masuk ke perusahaan, ikutlah berpikir. Tidak hanya sekedar datang mengerjakan rutinitas, jam pulang, syukur-syukur ada lembur, barui, mulai dulu, ya asik, ya. Tapi ketika menantang dirinya bahwa saya juga punya kebutuhan, sopo ngerti, ini baru sopo ngerti ya. Ide saya ini diterima. Bukan berarti saya terus tidak manut dengan senior, itu tidak. Tetapi bagaimanapun senior itu kan lebih berpengalaman. Tetapi ketika seorang senior atau seorang insinyur atau semu atau tenaga ahli ketika membuka diri, nah itu kesempatan untuk Anda untuk berkiprah, ikut mengembangkan diri. Saya merasa butuh untuk berkembang. Jangan hanya melihat orang lain itu sudah punya posisi masing-masing di tempat kerja. Mereka juga belajar dari bawah. Mereka juga menyadari adanya perkembangan, butuh perkembangan, gitu ya. Maka dari itu, dari diri sendiri perlu ada dorongan. Nah, kemudian selain kebutuhan, itu juga sebagai keuntungan. Pengembangan diri itu nantinya akan ada keuntungan. Ketika bicara masalah keuntungan itu paling pikiran kita adalah uang. Biantar. Uang yang pertama, yang kedua entahlah. Yang penting uang. Kan ada lagunya kan? Uang, lagi-lagi uang. Pernah dengar belum? Belum. Hidup kalian kurang bahagia karena tidak pernah menyanyikan lagu uang. Keuntungan dari pengembangan diri. Pengembangan diri adalah suatu proses mengenali kebutuhan, mengembangkan potensi yang belum dimanfaatkan, memperbaiki kemampuan dan mencari bidang-bidang baru yang memberikan tantangan pribadi. Proses ini mempunyai beberapa keuntungan. Keuntungannya bukan uang. Satu, orang selalu belajar lebih banyak jika dilakukan secara sukarela. Kemungkinannya untuk putus di tengah jalan pun jauh lebih kecil. Itu keuntungannya dari pengembangan diri. Belajar lebih banyak jika sukarela. Wes kulino, sudah kulino belajar, sudah membiasakan diri belajar, itu pasti belajar itu akan menjadi sebuah kebutuhan. Ya toh? Nek ora sinau aku ora iso. Tanpa harus dipaksa. Riono belajar terpaksa bekah ketunda.
Iyalah. Ini sampai dia si masuk. Ya enggak? Ya. Ya enggak? Tetapi ketika saya memang belajar itu sebuah kerelaan karena sadar saya harus berkembang. Nah sampai sing ngejaki malah lemes, sing ngejaki Triyono. Minasa, si masuk. Hai, lebih semangat karena rela, suka rela. Menyelesaikan satu pelajaran akan merangsang untuk belajar yang lain. Prakteknya mudah, gue nyapu, bersih, sawang-sawang, nyapu bersih, hasil sapuan saya bersih. Tapi masih ada beberapa debu. Pasti ingin melanjutkan kegiatan berikutnya. Apa? Bersih. Ngepel. Dipel, sudah kinclong, tapi lu lihat ke atas, waduh, kacanya masih buram. Ambil celing, semprot kaca-kaca. Itu ketika sukarela, Anda akan melakukan itu dari yang paling dasar meningkat meningkat. Sama halnya dengan belajar, mengembangkan diri. Ketika saya sudah diberi kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaan dan saya bisa menyelesaikan tingkat level operator, masuk selama 3 tahun saya hanya begini saja. Lama-lama saya pulang kampung juga, iya kabar, akan jalan begini, karena sudah terpaku pergerakannya seperti itu. Tapi ketika begini, kemudian ini selesai melihat yang lain, oh lebih menantang. Boleh dong saya kembali ke dasar tadi, ke dasar itu sendiri itu. Apa? Menunjukkan kemampuan. Tanya sama senpai misalnya, saya boleh nggak belajar itu? Senpai, coba. Paling sempainya pulang, paling kamu butuh belajar ini 1 bulan 2 bulan baru bisa, ini sangat sulit. Boleh dicoba. Ternyata bisa. Dan atasan melihat, oh ternyata pekerjaan yang lebih rumit dia bisa. Bisa melakukan meningkat. Karena ada Pengembangan diri. Sampai mikir keuntungan duit, untung rugi. Nah, jika semuanya dipaksa, maka ini hanya sebagai rutinitas. Keuntungan yang lain dari pengembangan diri, kepuasan dan kepercayaan kepada diri sendiri karena telah mengerjakan sesuatu. Kalau bisa mengerjakan sesuatu, menyelesaikan suatu pekerjaan sendiri, bagaimana perasaan kita? Puas, marem, gitu, pede, mau sombong ke teman, berani. Ya, ini loh saya yang membetulkan motor ini. Tapi kalau tidak melakukan sendiri, yang membetulkan motor siapa? Saya. Ya, takut ketahuan yang betul-betul membetulkan, ya enggak? Tapi ketika saya betul-betul mengembangkan diri, belajar terus, bisa menyelesaikan segala sesuatu sendiri, itu sebuah kepuasan. Coming, kelak, lu, ngabuk gawe, seminggu baton, ngelakoni. Udahlah 3 tahun begini aja nggak apa-apa. Nanti waktu sampai rumah kamu terus nggak apa-apa. Yang penting keuntungannya itu dalam bentuk uang. Itu kamu mau jadi apa? Ya, jelas kalau di Jepang ini kontrak. Kontrak itu kan tidak seumur hidup, tidak sampai saya semau saya sampai sepanjang-panjangnya, itu kan enggak ada batas. Setelah itu Anda akan ngapain? Kalau tidak dikembangkan sejak ada kesempatan ini kan,
rugi besar, akan menyesal suatu hari. Ya. Setelah dipelajari maka sesuatu akan fleksibel dalam berbagai keadaan. Orang Jawa itu ada istilah dikemonah, dikiyak-kiyuk, ya nggak? Ya nggak? Pernah dengar belum? Belum. Hidup kalian kurang bahagia. Mungkin nang STM, nang sekolahan mungkin jawab. Kamu tesnya nggak pernah ngisi ya? Tesnya poin tok ya, nilai silang-silang atau murah-murah gitu aja ya. Itu tidak diberi pilihan, tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, tidak bisa menggali kemampuan yang tidak terbatas karena dibatasi dengan poin-poin. Nah, zaman dulu kalau tes itu nulis, makanya kemampuan saya ini tidak terbatas, bisa menyampaikan segala sesuatu tanpa dibatasi. Makanya orang lama itu mengenal istilah kiyak-kiyuk, dikemonah, barang rusak ditandani. Kalau tidak ada pengalaman atau pengembangan diri, bagaimana kiyak-kiyuk itu? Kiyak-kiyuk itu apa? Tahu artinya enggak? Kiyak-kiyuk itu direkayasa. Tahu enggak artinya rekayasa? Mereka jasa. Dikemonah tahu enggak dikemonah? Ditandani, tambah sulam. Nah, kalau kita sudah terbiasa dari poin-poin di atas, belajar, diri, sukarela, maka ketika melihat sesuatu yang rusak itu pasti dengan sukarela akan mengkiyak-kiyuk atau mengemonah. Caranya piye? Ini kan spidol disegel nih, segelan. Kalau orang tidak terbiasa maka dia tahunya ini habis dibuang, ya nggak? Tetapi ketika sudah terbiasa bekerja dalam bidang mekanik, bisa sepele ya mekanik pabrik, itu tahu, kan melihat, oh ini ternyata ada batasnya, ada tulisannya cut off, berarti bisa dibuka. Sesuatu yang dibuka berarti ada kesempatan untuk mengisi. Wih, nek ora kulino kalau tidak terbiasa, maka ini hanya akan dibuat. Pengembangan diri yang berikutnya, bagaimana memberikan motivasi. Yang perlu tidak hanya ini keuntungan, tapi juga perlu dimotivasi. Memotivasi diri, menggali, terus belajar. Biar saya ini senang dengan belajar itu bagaimana? Perangsang suatu kelompok seperti gugus kendali mutu, pembicaraan dan pengalaman menangani masalah-masalah tertentu dengan para anggota lain dan gugus kendali mutu memberikan rangsangan yang diperlukan. Yang pernah kerja bengkel misalnya, ada rangsangan. Sharing, ngobrol. Kembali lagi ke belakang bahwa gugus kendali mutu itu tidak dapat dilakukan sendiri, harus berkelompok. Karena kelompok ada orang lain. Nah, orang lain sebagai sumber pendengar. Ya. Kemarin saya membetulkan, sering-sering ya bengkel-bengkel itu kompresinya ngebos. Gendri sebagai pakar kompresor, tabung, taringannya mana itu? Teng. Sharing, bercerita ke temannya. Friend, kemarin saya kasus seperti punyamu kompresi bocor, itu gampang. Pakainya dilepas, ganti yang tipis, dipasang lagi, kencengkan. Itu pasti kompresinya naik. Itu yang paling hemat. Kalau tidak bisa ya dilepas lagi, dicek lagi, dilepas. Buring sama sekernya itu dimasukkan dari bawah, dibalik bawah,
ketika dia plung berarti sekernya sudah gembos. Masa ya, terus sebelum itu dipasang, pasang ringnya dulu. Nah, dimasukkan, kalau dia sudah plung berarti ring sekernya. Kan itu perlu belajar juga tuh. Ya. Ketika sudah menguasai betul, kalian kan pede. Butuh rangsangan tadi, sharing. Hanya mencari kompresi tadi itu. Dari hal sederhana. Jangan langsung tahu-tahu berarti ring seker semua. Wah, ini tidak berhemat. Ya, dari orang-orang yang punya pengalaman itu maka bisa digali ilmu pengetahuan juga. Nah, ini ada rangsangan belajar. Oh, karena kebetulan kasus itu mengenai kendaraan saya, maka saya akan mencoba. Gitu. Ikhlas enggak kalau dengan barangnya sendiri? Pasti ikhlas. Dimulai dari barangnya sendiri. Suasana pertemuan pertukaran gugus kendali mutu, pertemuan presentasi, dan pertemuan belajar cenderung untuk merangsang kemauan. Hanya dengan ikut serta dalam pertemuan semacam itu orang dapat mendapatkan motivasi tanpa mengajarkan secara langsung. Jauh lebih efektif untuk membuatnya merasa bahwa ia bisa mempunyai kepercayaan diri atau bahwa ia akan ditinggalkan jika ia tidak ikut terlibat prinsip ketegangan. Kita diminta untuk menyiapkan atau menyediakan waktu untuk mendengar. Ada kasus, ada cerita, ketika kita bergabung dengan kelompok, itu akan mendapat masukan. Atau hanya sekedar mendengar saja, diam aja, mendengarkan, meresap, gitu. Kalau liar-liar, lonceng apa bener? Lonceng. Jadi kalau belajar ketika kita SD, SMP atau SMA, ketika kita menjauhi orang yang sedang belajar, maka kesempatan kita, waktu kita untuk belajar itu lebih banyak. Belajar sendiri. Tapi nek kerap nongkrong karo cah seneng sinau, cuma duduk aja. Ingat nggak? Sing ngomongke karo kancane. 1 tambah 1 2. Akhirnya rasa mikir nih ngomong gitu. 2 tambah 2 4. Tapi kalau kita tidak berkumpul dengan orang yang suka belajar, maka kita harus menghitung sendiri 1 tambah 1 2. Harus menemukan. Dengan mendengar saja kita sudah menghemat 1 langkah belajar. Tapi dengan berkumpul kita mendapatkan pengembangan diri. Penara. Makanya ketika Anda berkumpul itu berkumpullah dengan orang-orang yang positif, yang tidak hanya membicarakan masalah orang lain saja, menjelekkan orang lain, meledengi orang lain, tapi membicarakan hal-hal yang positif itu akan menambah pelajaran, wawasan. Penak tau nih, gue kalau yang pisau cendilo itu ngeromongke udin sensi sama manusia sih ngobrol itu pintar. Susu iso ngurus dokumen deh. Ya. Bahan untuk belajar harus tersedia cukup. Buku pelajaran, slides, lembaran kerja, buku referensi, dan sebagainya. Nah, ini dukungan, alat, sarana. Kemarin saya sudah sampaikan di Ucumaru ini hampir semua alat tersedia, ya, dari geraji, pacul, benduk, peso, apalagi mesin las, bahkan bahannya juga ada, besi, ya, tinggal kalian itu ininya bekerja, berinisiatif. Balik meneh muncul di kiak-kiuk, kalau misalnya alat untuk memotong gergaji besi tidak ada gerenda. Ini kalau banyak belajar pastinya akan
fleksibel di lapangan, gitu, menyesuaikan dengan alat yang ada. Munyuk itu monyet. Kalau di hutan sana tahu nggak makanannya munyuk apa? Pisang. Munyuk menjawab. Pisang. Nah, makanan munyuk itu adalah pisang. Kalau dia turun ke kota itu tidak akan menemukan pisang, belum tentu menemukan pisang. Sak ketemu nih ono jadah di pangan jadah. Ya enggak? Yang penting perutnya terisi. Kita sebagai manusia juga harus fleksibel seperti munyuk. Kalau memotong tidaklah gergaji atau alatnya tidak bersedia, maka kita harus berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Itu yang dimaksud dengan fleksibel dengan keadaan. Tetapi syaratnya memang sudah harus terbiasa. Jangan tiba-tiba karena kita manusia ya, bukan munyuk ya. Munyuk kan suatu lu baru sakit perut juga kita nggak tahu. Tahu nggak? Munyuk makan jadah sakit perut ya? Enggak. Jadi harus untuk mengembangkan diri itu motivasinya termasuk dalam sarana. Kecenderungan sekarang adalah menggunakan waktu luang itu hanya untuk tidur-tiduran dan bermain HP, gitu. Ya. Jarang sekali orang istirahat itu untuk berpikir, waktunya istirahat ya istirahat saja, ya enggak? Nah, mulailah untuk lebih mengembangkan diri. Terus saya yakin suatu hari ini akan menjadi panduanmu dalam hidup ketika kalian nanti betul-betul terjun ke dunia kerja. Apalagi ketika Anda berencana untuk membuat perusahaan sendiri, buat Tasino Kaisha, tapi kamu mainnya cuma HP aja. Kaishanya bisa gerak sendiri enggak bisa. Diawali dari pimpinan yang bisa memahami pekerjaan itu sendiri. Harus dipimpin oleh orang-orang yang punya inisiatif dan cerdas. Orang yang waton, saya direktur, main tunjuk tidak bisa. Harus bisa mencontohi, ya. Pengalaman menghadapi dan memecahkan persoalan yang ditangani dalam gugus kendali mutu membangkitkan perhatian. Orang akan lebih menghargai teknik dengan menerapkannya. Perhatian dan pengertian mendorong pekerja untuk belajar lebih banyak. Pengalaman pernah. A, B, C, D pastinya pengalamannya berbeda-beda. Pernah bekerja di pabrik? Belum. Pernah bekerja di pabrik? Pernah. Menikah? Ya. Menikah? Belum. Dari hal ini saja Anda sudah berbeda. Menikah? Belum. Pernah kerja pabrik? Berarti kan pengalamannya pasti berbeda-beda. Ya enggak? Ya. Pernah ngarit? Pernah. Pernah ngarit? Pernah ngarit? Pernah. Tukang ngarit soalnya. Jadi dia menjawab pernah itu dengan percaya diri. Teknik mengarit yang betul itu gimana? Ya diarit. Ya benar. Pakai gergaji bisa nggak? Nggak bisa. Kalau ngarit itu rumputnya dipegangi enggak? Dipegangi rumputnya harus babat sini. Rumputnya. Nah, kalau orang berpengalaman pastinya tidak akan melakukan ini, ya kan? Ya. Nah, ngarit buat apa? Ngarit buat apa? Buat makan apa? Hanya buat makan. Makan apa? Kelinci. Kambing. Ini berdua itu udah beda. Ngarit untuk kelinci dan ngarit untuk kambing itu jelas beda. Ya toh?
Kambing rumput apa? Rumput Kalonjono. Kolonjono itu tinggi-tinggi ya. Kalau untuk kelinci Rumput daerah saya Sodro dulu. Sondro belum. Hanya ada di pegunungan Kaliangkring. Nek ngaret nganggo tangan siji soalnya. Bisa tapi utara acir. Nah iya tapi bisa. Bisa. Nah saya ini Kolonjono kamu ngaret pas nggak pakai tangan dua set ngeblui. Pakai mantol. Enggak, pakai baju panjang. Pakai baju pink sekit. Enggak. Jari Kolonjono. Ya kan pakai baju panjang. Oh, kalau nggak pakai? Yo pakai, biasanya pakai. Kalau nggak pakai gantung. PD karena tukang ngarit. Kalau Sodro Belo itu gatel kan? Enggak. Nah, ini kan jari cara perpakaian aja beda. Nah, ketika dikumpulkan orang masing-masing cerita pengalaman itu juga menambah wawasan lagi. Maka berkumpulah dengan orang-orang yang positif, yang membicarakan hal-hal positif. Jangan hanya membicarakan negatifnya orang lain. Jelas? Memperkenalkan sejarah kasus dari bengkel lain atau perusahaan lain juga membantu untuk membangkitkan perhatian dan kemauan. Nah, ini rodok harus hati-hati ya. Harus hati-hati memperkenalkan sejarah kasus. Nah, kasus-kasus ini ada banyak ya. Kita harus pintar-pintar untuk meng-share atau menyebarkan isu-isu atau kasus-kasus yang disampaikan ke teman-teman. Setiap perusahaan itu pastinya punya aturan bahwa harus menjaga kerahasiaan perusahaan masing-masing kan gitu. Saya sebagai pekerja di perusahaan A, tapi saya berkumpul dengan orang lain, grup lain. Saya menceritakan kasus sejarah perusahaan saya secara jelek. Tempat saya itu bayarannya kecil. Nah, ini kasus pribadi kalau kayak gini. Ya lah. Ya. Tetapi bagaimana supaya bisa teman-teman itu bisa termotivasi? Kasus yang di-share itu adalah kasus-kasus yang sifatnya mengembangkan. Bro, saya kemarin pakai forklift numplak, pengalaman sendiri ya. Nah, kasus-kasus yang terjadi itu pengalaman. Terus kamu gimana? Saya dimarahi. Terus ya saya tumpuk lagi, tapi tidak menyalurkan orang lain yang ada di sekitar saya, atau bahkan menyalahkan. Kok bisa numplak? Loh itu, lah saya baru belok diajak ngomong, kan saya kepuntir. Nah ini kan kecenderungan orang untuk menyalahkan orang lain. Nah kita sharing itu dari kasus-kasus yang umum saja, tidak menyangkut ke orang lain atau perusahaan lain. Sejauh wawasan yang kita tahu ini hanya sebagai bahan untuk mengembangkan diri. Jadi jangan dibiasakan ketika bertemu orang perusahaan ini, apalagi membicarakan masalah keuangan. Ini kan sifatnya pribadi. Ini bukan memotivasi untuk mengembangkan diri, tapi memotivasi untuk menyesali dirinya gitu. Tidak mengembangkan diri. Ini masih sangat sering terjadi. Kesadaran akan adanya satu masalah dan rasa desakan bahwa orang harus memecahkan masalah itu. Kesadaran menyelesaikan, kesadaran ada masalah dan menyelesaikan. Kalau misalnya ada hal yang tidak seperti biasanya, Anda sadar nggak? Ini musim kemarau tapi hujan, itu sadar nggak? Nggak sadar? Sadar nggak?
oh ini sudah masuk musim kemarau tapi hujan, itu aneh loh. Ya. Tetapi kalian sebagai manusia kan tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Ya. Pawang, nggak mungkin. Nggak usah hal yang berat-berat, hal-hal kecil yang ada di kehidupan sehari-hari untuk belajar. Misalnya menata sandal. Karena banyak orang yang ada di sini, maka menaruh sandal juga berantakan. Ini kan tidak biasanya, aneh. Nah, saya punya kesadaran untuk menyelesaikan. 1-2 kali mungkin kita bisa menata sendiri, tapi 2, 3, 4 kali kita harus melibatkan orang lain. Nah, ini harus menyampaikan kepada kelompok. Hanya sebuah sandal atau sepatu. Ketika dibiasakan, ini akan menjadi ritme. Ketika kalian ada di rumah juga nanti begitu melihat sandal berantakan dibatal, karena sudah menjadi kebiasaan. Kenapa pelatihan persiapan ini dibuat? Supaya Anda terbiasa. Pena ketika nanti mendaratkan kaki. Ini mendaratkan kaki di jalan tapi pesawat. Ya itulah. Ya, mendaratkan kaki, menampakkan kaki di Jepang, Anda sudah dibekali pengalaman atau persiapan yang sudah standar lah, minimal dari kehidupan sehari. Pengembangan bersama. Kalau bersama itu 1 orang atau lebih. Nah, dari tadi bersama terus. Pengembangan diri dan pengembangan bersama adalah saling berhubungan. Yang satu tidak efektif tanpa yang lain. Rangsangan yang diberikan oleh orang lain akan membantu untuk mengembangkan diri. Nah, kembali ke poin itu. Rangsangan. Bagaimana mengembangkan diri? Merangsang, memberikan sharing. Cerita yang positif, ya, bukan gibah. Saya kemarin dipercaya merakit sebuah motor, tapi terhenti. Lautnya pada hilang. Oh, di sana ada kotak, ya tolong dicari. Ada rangsangan-rangsangan seperti itu. Akhirnya satu wujud unit ini akan terselesaikan berkat Anda masukkan dan ada sharing. Ya enggak? Jadi mengembangkan diri itu tidak dilakukan sendiri. Kalau 1 orang berkembang, orang lain juga akan berkembang. Tapi kalau melakukan sendiri-sendiri, 1 orang berkembang, orang lain belum tentu, karena tidak ada rangsangan. Sing ngantukan ya ngantukan. Metode belajar bekerja di belakang meja tulis pelatihan dalam pekerjaan kas dan praktek. Caranya hendaknya belajar metode pelatihan dalam pekerjaan kas. Pekerjaan kas itu dilakukan dengan praktek. Sekarang teori, ya. Sekarang ini teori. Tapi prakteknya ketika Anda sudah meninggalkan kelas ini, bahkan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nek minta kon lungguh, hanya duduk, kemudian saya ngomong tanpa mempraktekkan, kemudian saya tidak memantau. Kira-kira Anda bisa terbiasa enggak? Enggak, hanya duduk, ngantuk, yang diserap adalah cerita yang bikin tertawa. Udah, itu saja. Tapi karena Anda sudah mendapat pengantar secara teori, maka nanti setelah ini Anda akan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini akan sangat mendukung dalam pengembangan diri. Orang akan menjadi terbiasa. Kemudian ketika mendapati masalah-masalah, dia akan fleksibel karena sudah terbiasa praktek. Di Jepang Anda masuk ke perusahaan itu juga akan lebih banyak melakukan praktek bekerja. Teorinya sangat sedikit. Nah, harapannya Anda ketika praktek nanti Anda sudah akan fleksibel. Dengan terbiasa di sini pendukung
ketika bekerja itu kan pekerjaannya kas, itu saja pekerjaannya yang dilakukan itu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu kan sudah beda budaya. Maka kalau Anda tidak fleksibel di luar pekerjaan ini, sama saja nanti ketika Anda bekerja dalam pekerjaan yang kas ini Anda akan mendapati masalah. Jelas maksudnya ya. Jadi harus mengkombinasi kehidupan budaya sehari-hari dengan pekerjaan yang sifatnya kas. Wih, kudu dipraktek. Jelas ya. Mendapat masukan itu sendiri apa enggak? Sama. Ada orang Lain. lain. Ini salah satu cara untuk membuatkan. Kalau diberi masukan jangan marah. Ya toh? Ini sebaiknya orang yang memberi masukan juga harus bijaksana. Ini ada cara lain kok. Ini sebaiknya begini kok. Jangan. Wah, ini tidak mendukung pengembangan diri, ya toh? Tapi mencela. Dalam hidup grup itu saling mencela itu tidak baik, tapi nyelonong. Ada pilihan lain untuk menyelesaikannya. Ketika ini dilakukan ternyata lebih baik, kan bisa dilakukan terus-menerus. Belum tentu orang yang lebih muda ini tidak lebih berpengalaman dari yang tua, ya, bisa yang lebih muda ini lebih berpengalaman dalam bidang tertentu. Nah ini kita harus dengan sukarela untuk menerima ilmu yang dapat, yang diberikan, yang dibagikan. Pengetahuan yang luas juga sangat diperlukan. Pengetahuan teknis yang diperlukan, teknik kendali itu, teknik perbaikan, hubungan manusia, psikologi, praktek bengkel yang bukan bengkel sendiri, dan sebagainya. Ada model, kalau kita sering dengar itu studi banding, ya enggak? Ya. Studi banding, studi tur, perbandingan, itu juga bisa menambahkan praktek pengembangan diri. Kalau ada masalah di sini di perusahaan bagaimana? Perusahaan B bagaimana? Itu antara dua kelompok ini bisa saling bertemu. Jadi kan tingkatannya sudah lebih besar dari kelompok yang sebelumnya. Itu bisa lebih membantu untuk mengembangkan diri secara personal. Oh ternyata di sana kebetulan pekerjaannya sama, bisa sharing, itu kita bisa dikembangkan. Jelas ya. Belajar melalui pengalaman merupakan hal yang paling baik. Walaupun orang mungkin harus menderita jika dihadapkan dengan persoalan. Orang kalau berpengalaman kemudian menemukan hal baru, kemudian harus menyelesaikan, itu kan sangat sulit. Misalnya Hendrik ketemu ular kobra, itu kan kesulitan, ya. Aduh, bagaimana caranya mengusir ular kobra yang ganas? Kalau tidak ada orang lain, mungkin dia bingung, lari itu tidak bisa, ya kan? Nah, karena belum berpengalaman. Tapi ketika ada temannya yang lain, ularnya begitu. Bagaimana ngusir kobra? Temannya yang jauh, itu hidungnya lelaki balsem. Lalu karena belum berpengalaman kan, pastinya ini hal positif atau hal negatif yang diberikan solusinya. Ngusir ular kobra, tapi kok hidungnya ular itu dibalsem. Kira-kira dicatek enggak? Nah, berarti butuh orang lain lagi. Bagaimana caranya ngusir ular kobra? Pasti ada A, B, C, D, E, solusi-solusi yang lain yang bisa diberikan. Jadi kalau ada orang berpengalaman itu, kalau bisa didudukkan, disuguh kopi, didengarkan pengalamannya, digali terus. Itu kalau kalian punya niat untuk mengembangkan diri. Kalau masalah saya di bahasa Jepang, dudukkan sensei,
buatkan kopi sip, kemudian tanya, ya toh? Berani enggak? Berani enggak? Jadi Ya berani, harus berani, karena kalau saya ingin membangun ini caranya seperti itu. Harus dimulai dari diri saya sendiri. Orang harus belajar karena inisiatif sendiri, bukan karena tekanan dari luar. Tahap kalian adalah tahap belajar bahasa Jepang sekarang. Bisa tuh ya orang. Ayo belajar, itu masih kejar-kejarnya, suruh-suruh enggak. Harus belajar ini, harus belajar itu. Hah? Ya. Ketika saya diam saja punya inisiatif untuk memulai belajar enggak? Ada. Ada. Tapi kadang-kadang tidak tahu belajar dari mana. Belajar apa? Itu saya bingung loh. Nah, itu kan apa namanya? Mas perlu latihan berinisiatif. Aku putusin, pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Nanti ketika terbiasa Anda akan kembali lagi fleksibel. Boleh kepenak ketika ritme dari diri sendiri ini sudah berjalan. Belajar itu tekan Jepang. Ini toh. Tapi kalau Anda tidak menyadari untuk kepentingan depan nanti, hal yang membosankan ini akan menjadi hal yang menyenangkan. Minggu lalu kita kebetulan baru melewati fase-fase yang membosankan. Ini lebih membosankan, pelatihan semacam ini. Tidak punya penghasilan, harus belajar, kebutuhan sehari-hari tetap jalan, ya kan? Lebih membosankan. Kemudian pertemuan gugus kendali mutu dapat digunakan secara efektif sebagai peluang untuk mengembangkan pribadi. Kembali lagi, pertemuan kelompok itu memungkinkan untuk secara personal itu mengembangkan diri. Meskipun hanya sedikit masalahnya, tetapi sedikit materinya, sedikit wawasannya, tapi ada yang diserap. Buku teoris.